Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia kripto, Pay Network. Pertanyaan besarnya, apakah Pay Network benar-benar kebal terhadap guncangan ekonomi global? Seperti misalnya, shutdown pemerintah Amerika Serikat yang seringkali bikin pasar keuangan bergejolak? Mari kita bedah bersama-sama. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa itu Pay Network? Berbeda dari banyak proyek kripto lainnya, Pay Network sejak awal dirancang dengan visi yang sangat kuat, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital yang independen dan stabil. Artinya, tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah dunia digital baru yang bisa berjalan sendiri, tanpa terlalu bergantung pada sistem keuangan tradisional atau kebijakan pemerintah di negara manapun. Ini adalah poin kunci yang membedakan Pay Network. Nah, bagaimana caranya mereka mencapai visi ini? Jawabannya ada pada teknologi dan desain jaringannya. Pay Network dibangun di atas teknologi blockchain canggih. Blockchain ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai fondasi yang kokoh untuk menjaga keamanan dan stabilitas seluruh jaringan. Dengan sistem yang terdesentralisasi, tidak ada satu entitas tunggal yang bisa mengendalikan atau mematikannya. Inilah yang menjadi benteng pertahanan pertama Pay Network dari gejolak eksternal. Sekarang, mari kita bicara soal shutdown pemerintah Amerika Serikat. Ketika ini terjadi, biasanya pasar saham anjlok, nilai dolar goyah, dan investor panik. Banyak aset digital pun ikut terkena imbasnya, karena pasar kripto masih punya kaitan dengan sentimen pasar global. Tapi, disinilah Pay Network menunjukkan kekuatannya, karena PI masih berada dalam fase enclosed mainnet atau jaringan terbatas. Nilainya belum diperdagangkan secara bebas di bursa eksternal. Hanya bursa-bursa tertentu yang lulus SKY. Nilai PI saat ini ditentukan oleh utilitas dan ekosistem di dalamnya, bukan oleh spekulasi pasar. Jadi, mau ada shutdown atau krisis ekonomi sekalipun, dampaknya ke PI Network relatif minimal. Ini seperti berada di dalam sebuah benteng yang kokoh saat badai menerpa di luar. Kelebihan lain dari desain independen ini adalah fokus pada pembangunan jangka panjang. Tim inti Pay Network tidak terburu-buru untuk listing di bursa terbesar. Mereka lebih memilih untuk membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Mereka fokus mengembangkan berbagai aplikasi yang berguna di dalam ekosistemnya. Kita sudah lihat ada Pay Browser yang menjadi gerbang utama ke dunia aplikasi terdesentralisasi PI. Lalu ada Pay Wallet, tempat kita menyimpan PI dengan aman. Dan yang paling ditunggu-tunggu, pengembangan PI DEX atau bursa terdesentralisasi yang akan memungkinkan pertukaran aset di dalam jaringan PI tanpa perantara. Semakin banyak aplikasi berguna yang dibangun, semakin tinggi pula nilai intrinsik dari koin Pay itu sendiri. Nilainya tidak lagi sekadar angka di layar, tapi benar-benar didukung oleh fungsi dan kegunaan nyata. Inilah yang disebut sebagai ekonomi sirkular. Pi digunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam ekosistem, menciptakan permintaan organik yang membuat nilainya stabil dan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan ekosistem itu sendiri. Jadi, ketika kita melihat semua kelebihan ini, mulai dari desainnya yang independen, teknologi blockchain yang canggih, hingga fokus pada pengembangan aplikasi yang beragam, kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Pay Network bukan sekadar proyek kripto biasa. Ini adalah sebuah eksperimen besar untuk menciptakan ekosistem digital yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Potensinya sangat besar, dan kemampuannya untuk bertahan dari guncangan eksternal menjadikannya salah satu proyek yang paling menarik untuk kita ikuti perkembangannya. Tentu saja, jalan masih panjang dan banyak tantangan di depan. Tapi dengan visi yang jelas dan komunitas yang kuat di seluruh dunia, Pay Network punya semua modal yang dibutuhkan untuk sukses. Proyek ini membuktikan bahwa masa depan keuangan digital mungkin tidak harus selalu bergantung pada sistem yang ada saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga optimis dengan masa depan Pay Network? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia kripto. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.